Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Hukum Dagang, yaitu pertemuan kedua. Di dalam pertemuan kedua kita akan membahas tentang bentuk-bentuk daripada perusahaan. Bentuk-bentuk dari perusahaan itu ada 4. Di antaranya yaitu pengusaha. Yang kedua yaitu perusahaan. Yang ketiga pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu perantara. Pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang atau perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba. Dalam melakukan usaha, pengusaha utamanya yang bergerak dalam industri besar terkadang memerlukan tenaga kerja yang disebut dengan pembantu pengusaha. Perusahaan merupakan salah satu pengertian ekonomi yang termasuk dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum dagang. Menurut Purwosucipto bahwa berdasarkan Statblad 1938 nomor 276 tanggal 17 Juli tahun 1938, istilah pedagang dalam KUHD dihapus dan diganti dengan istilah perusahaan. Jadi sekarang tidak ada istilah pedagang. Selanjutnya, menurut Purwosucipto, jika pengertian pedagang dapat ditemukan dalam pasal 2 sampai pasal 5 KUHD, maka pengertian perusahaan tidak terdapat dalam KUH Perdata. Pembentuk undang-undang menyerahkan pengertian perusahaan kepada doktrin dan jurisprudensi agar pengertian tersebut berkembang sesuai dengan dinamika dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Karena perlu kalian ketahui bahwa dari zaman abad pertengahan sampai sekarang perkembangannya sudah pesat sekali. Menurut Purwosucipto bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Adanya bentuk usaha. Yang kedua yaitu adanya kegiatan dalam bidang ekonomi. Ketiga, dilakukan secara terus-menerus dan terang-terangan, serta tujuannya yaitu mencari keuntungan atau laba.
dan disertai dengan adanya pembukuan. Perusahaan terbagi menjadi 3 jenis, di antaranya yaitu perusahaan seorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan terbatas. Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang disebut produksi atau pekerjaan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau menawarkan jasa seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Perantara. Yang dimaksud dengan perantara adalah mereka yang membeli dan menjual barang-barang tersebut dan memilikinya. Mereka bergerak di bidang perdagangan besar dan pengecer. Pedagang besar. Istilah pedagang besar ini hanya digunakan pada perantara yang terikat dengan kegiatan perdagangan besar dan biasanya tidak melayani penjualan eceran kepada konsumen akhir. Di antaranya yaitu grosir, maklar, komisioner, dan agen. Demikianlah materi pertemuan kedua mata kuliah hukum dagang. Selanjutnya kalian membaca di dalam deskripsi materi dan nanti ada pertanyaan di forum diskusi yang kalian harus didiskusikan dengan teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.